Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa. Yang lebih semangat lagi ya, apa kabar semuanya? Luar biasa. Nah, hari ini kita harus mengucap syukur karena kita bertemu lagi di hari Minggu yang penuh berkat ini bersama Kakak Milka di sini dan Kakak Enji. nah adik-adik, biar kita lebih semangat untuk memuji nama Tuhan, ayo kita bangkit berdiri, kita sama-sama untuk mengepak-ngepakkan tangan kita, menggeleng-gelengkan kepala kita untuk memuji nama Tuhan. Biar lebih semangat, kita ikutin gerakan kakak-kakak ya. Kepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi sekarang kaki. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat
kasih atas setiap berkat dan kasih karunia Tuhan, sehingga kami masih boleh ada sampai hari ini dengan keadaan sehat dan kuat. Tuhan, apabila sekarang kami akan sama-sama menyembah, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang siapkan hati kami agar kami boleh sama-sama memuji nama Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, sekarang kakak Inci punya satu buah kisah. Apa tuh? Ada pengen tahu nggak? Mau. Jadi ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Siapa tuh pendek? Dia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Zakheus. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Siapa ya? Dia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Nah adik-adik, ketika Zakheus ada di atas pohon, ternyata Tuhan Yesus melihat. Mau tahu apa yang Tuhan Yesus katakan? Apa ya? Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira menyambut Yesus di rumah. Nah, adik-adik, sekarang udah tahu kan ceritanya gimana? Udah dong. Kita nyanyi ulang dari awal ya. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Dia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Sekali lagi. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Dia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Kata Tuhan Yesus apa? Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira menyambut Yesus di rumahnya.
Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita sama-sama boleh memuji nama Tuhan. Tuhan, tibanya sekarang kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita hanya bagi-Mu Tuhan. Karena sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau juga yang mengurapi kata-kata yang hendak menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu boleh menjadi pelita dan boleh menjadi makanan buat kami, makanan rohani buat kami semua. Biar kami semua boleh menjalankan firman-Mu tersebut di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kenapa sih dia nyebelin banget? Loh, Ogi, kamu kenapa? Kok marah-marah? Ini loh, teman aku nyebelin banget. Masa dia bohongin aku? Aku kan tanya dia, tugas matematikanya udah beres belum? Terus dia bilang belum, padahal dia udah beres sebenarnya. Padahal kan aku cuma mau tanya nomor 5. Kenapa sih dia bohongin aku? Udah. Froggy, tenangin diri. Froggy jangan marah-marah ya. Froggy harus belajar untuk maafin dia. Gak mau. Ogi gak mau maafin orang yang suka bohong. Bohong kan dosa. Loh, Ogi kok gitu? Iya bener, bohong itu dosa. Tapi Ogi harus punya kasih untuk bisa memaafkan teman Ogi. Gak mau. Ogi mah. Nih, aku mau cerita tentang kasih Allah kepada manusia. Ogi dengerin ya. Ini adalah Zakheus. Halo. Zakheus adalah seorang yang kaya dan tinggal di kota Yeriko. Ia mempunyai badan yang pendek. Dan Zakheus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Tetapi Zakheus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Karena itu orang-orang lain tidak menyukai Zakheus. Suatu hari Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Zakheus ingin melihat Tuhan Yesus. Tetapi ia tidak bisa karena badannya yang pendek. Zakheus pun memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Zakheus. Lalu Zakheus segera turun dari pohon dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Orang banyak yang melihat itu bingung. Kenapa Tuhan Yesus mau bersama Zakheus orang berdosa? Zakheus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang Zakheus paksa membayar lebih, akan dia kembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, jadi gitu ceritanya. Jadi, Zakheus itu orang yang berdosa.
dia orang yang jahat. Soalnya dia suka minta uang lebih dari seharusnya. Terus suatu saat Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko. Dan Zakheus mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi Zakheus itu pendek, jadi gak kelihatan. Karena banyak banget orang-orang mau lihat Tuhan Yesus. Jadi Zakheus manjat pohon ara supaya bisa melihat Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus melihat ke atas dan dia melihat ada Zakheus di pohon ara. Dan Tuhan Yesus memanggil Zakheus dan bilang kalau Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Zakheus. Lalu Zakheus langsung turun dan menerima Tuhan Yesus dengan senang hati. Tapi orang-orang yang mendengar itu pada ngomel-ngomel. Mereka bingung, kenapa Tuhan Yesus mau ke rumah Zakheus? Kan Zakheus itu berdosa. Zakheus itu udah jahat ke orang-orang. Terus Zakheus tiba-tiba bilang kalau dia akan memberikan setengah dari hartanya untuk orang miskin. Dan jika ada orang yang Zakheus paksa membayar lebih, akan dia kembalikan 4 kali lipat. Tiba-tiba Zakheus bertobat dan dia menjadi orang baik. Lalu Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuh, Ogi, Tuhan Yesus aja sangat menyayangi Zakheus. Padahal Zakheus orang yang berdosa. Tuhan Yesus aja sangat menyayangi kita yang juga berdosa sama kayak Zakheus. Sampai Tuhan Yesus rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Padahal setiap kita melakukan dosa, kita itu membuat hati Allah sedih. Tapi Allah tetap sangat mengasihi kita. Masa Ogi gak mau mengasihi teman Ogi yang berbohong? Ayo ya, Ogi harus belajar mengasihi dia, walaupun dia udah berbuat salah. Ogi harus maafin dia, oke? Karena kita udah lebih dahulu dikasihi oleh Allah. Iya. Ogi mau jadi seperti Tuhan Yesus yang memiliki kasih yang sangat besar. Ogi mau belajar untuk bisa mengasihi orang lain, seperti Tuhan udah mengasihi kita. Nah, bagus itu. Aku punya lagu nih tentang Zakheus. Pasti Ogi udah tahu lagunya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Zakheus, orang pendek, kecil benar dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus panggil dan berkata, "Hei Zakheus, turunlah, aku hendak menumpang di rumahmu." Horse punya ayat hafalan nih buat hari ini. Ayat hafalannya diambil dari Lukas 19 ayat 10. Yuk kita baca bareng-bareng. Adik-adik kalau bisa bacanya pakai Alkitab ya. Mana Alkitabnya? Udah pada bawa belum Alkitabnya? Nih, Horse sama Ogi udah ada Alkitabnya. Yuk kita sama-sama buka. Dari Lukas 19 ayat 10. Udah dapet semua? Yuk baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari
dan menyelamatkan yang hilang. Yuk kita baca sekali lagi. Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dihafalin ya adik-adik ayat hafalannya. Halo adik-adik, kembali lagi sama Kak Jessica. Di sini kita mau membuat suatu hal yang baru nih. Kita mau membuat aktivitas pertama kita. Kira-kira kita mau ngebuat apa ya? Tadi tuh kakak tuh pas ibadah dengerin firman Tuhan. Terus kan firman Tuhannya tuh tentang Zakheus ya. Tentang Zakheus, orang yang pendek. Terus dia tuh jahat ke orang-orang, dia tuh berdosa karena dia suka minta uang yang lebih kan. Gimana kalau kita buat aktivitas tentang Zakheus? Tapi apa ya? Oh iya, tadi kan Zakheus juga mau ngeliat Tuhan Yesus, tapi karena nggak bisa, jadi akhirnya dia manjat pohon ara kan, biar kelihatan. Gimana kalau kita buat aktivitas Zakheus ada di atas pohon ara, terus bisa kita turunin Zakheusnya, terus bisa kita naikin lagi. Kayaknya seru deh. Yuk, kita buat. Nah, di aktivitas kali ini kalian cuma harus siapin ada gunting, ada pensil warna atau boleh krayon, lalu ada pensil dan selotip. Terus kalian juga kan udah dikasih bahannya sama kakak, ada 1 lembar kertas warna hijau, lalu ada 1 tali warna hitam, lalu ada stick ice cream yang udah ditempel dengan ada lemnya di atasnya, lalu ada Zakheus. Nah, kalian cuma harus siapin bahannya ini aja ya. Nah, pertama-tama adik-adik siapin 1 kertas hijau yang tadi dan pensil. Lalu adik-adik gambar pohon di sini, gambar daunnya. Nih, gambarannya kayak gini ya, yang agak besar ya gambarnya. Terus udah kayak gini, adik-adik gunting. Ingat ya, kalau mau pakai gunting harus dalam pengawasan orang tua dan harus hati-hati biar gak luka. Terus kalau udah digunting kayak gini, adik-adik bolongin dulu di atasnya. Mau di kiri atas atau di kanan atas. Harus di atas ya bolonginnya. Cara bolonginnya bisa minta tolong orang tua juga nih, soalnya agak susah. Caranya dengan adik-adik dilipat dulu aja dikit di tempat yang adik-adik mau bolongin. Lipatnya nggak usah keras-keras. Terus adik-adik gunting pakai gunting, adik-adik bolongin. Udah bolong kayak gini, adik-adik lipat lagi ke arah yang berlawanan. Adik-adik gunting lagi. Nah, jadi guntingannya udah jadi, tandanya kayak tanda plus nih. Ada yang ke atas, ada yang ke samping. Terus adik-adik bisa lipat yang udah kegunting biar jadi bolongan. Atau enggak kalau adik-adik punya pembolong kertas di rumah, bisa adik-adik pakai, bisa lebih mudah. Kalau bisa adik-adik lipatnya ke belakang biar jadinya bagus. Nih, kalau udah dilipat nanti kayak gini. Nanti jadinya udah kayak dibolongin ya. Nanti ini tuh untuk tempat si talinya masuk. Oke? Selanjutnya kita tempel si daunnya ke stick ice cream. Stick ice cream ini sebagai batang pohon. Oh iya, stick ice creamnya kalau adik-adik mau warnain
Boleh. Mau diwarnain coklat ya, kan batang warnanya coklat ya. Kita warnain dulu ya. Mau pakai pensil warna boleh, mau pakai krayon boleh. Jadi warnanya kayak batang ya. Nah, kalau udah diwarnain kayak gini, jadi warna coklat nih, si stick ice creamnya. Ini baru bisa dijadiin seperti batang. Nah, tadi kertas hijaunya sebagai daun, kita tempel di sini. Nanti jadi kayak gini. Pertama-tama kita lepas dulu lemnya. Kalau adik-adik tidak bisa minta tolong orang tua ya. Nah, sampai kayak gini. Oke, berarti ini udah nempel nih, tuh udah lengket. Terus kita tempel, tempelnya ingat yang ada bolongan itu di atas, jadi kayak gini. Oke, jadi jangan di bawah yang ada bolongan. Nah, sekarang udah jadi seperti kayak gini. Sekarang waktunya kita buat Zakeusnya bisa naik turun pohon. Caranya dengan sediain Zakeus dan tali hitam, selotip, dan gunting. Oke, pertama-tama kita lem dulu Zakeusnya di talinya di salah satu ujung aja dengan selotip. Selotipnya diguntingnya secukupnya aja ya, nggak usah panjang-panjang. Oke, lalu kita tempel di badan Zakeus sebelah belakang. Kita tempelnya sampai setengah badan aja. Udah ditempel, jadi Zakeusnya udah kayak gini sama tali. Sekarang kita masukin talinya di bolongan pohonnya. Kita masukin. Udah masuk kayak gini, ujung talinya yang gak ada Zakeusnya, ini ujung tali, kita ikat. Kalau bisa ikatnya 2 kali ya. Ini bisa minta tolong orang tua kalian juga, soalnya agak susah. Ikatnya sampai besar, jadi Zakeusnya nggak jatuh dari pohon. Oke, udah diikat seperti ini. Jadi deh Zakeusnya. Jadi sekarang Zakeusnya bisa naik turun pohon. Nah, tadi kita udah dengar cerita tentang Zakeus, kita juga udah melakukan aktivitas. Sekarang tiba saatnya kita mau tutup dalam doa ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan hari yang baru kepada kami, Engkau telah memberikan udara yang segar kepada kami, dan terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dari tadi kami memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan, Kau telah memberikan berkat kepada kami melalui cerita tentang Zakeus yang awalnya orang jahat, yang awalnya berdosa, tetapi akhirnya dia bertobat. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan pelajaran kepada kami tentang kasih Tuhan, kasih Allah yang begitu besar kepada kami orang yang berdosa ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami mau untuk selalu berada di dalam kasih-Mu, kami mau untuk selalu dapat menjadi anak-anak-Mu, yang taat kepada firman-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong kuatkan kami dalam kami menghadapi hari-hari kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
memberkati.